Kembali lagi di So Jadi Pandit, dan kali ini gue akan membahas satu pertandingan, yaitu semifinal Liga Champions antara Real Madrid berhadapan dengan Manchester City di leg kedua semifinal Liga Champions, di mana mainnya di kandang City. Ya, setelah satu sama bermain di kandang Madrid, kali ini main di kandang City. Dan sebelum pertandingan ini, di pertandingan sebelumnya Inter berhasil mengalahkan AC Milan dengan skor 1-0, dan dengan agregat 3-0 mereka akan lolos ke final. Nah, di pertandingan kali ini kita bahas dulu dari starting 11. Madrid kemarin sempat ada bocoran akan main bla bla Valverde di kanan, Camavinga di tengah, Alaba di belakang. Ternyata tidak terjadi. Apa yang dilakukan oleh Ancelotti, dia pasang formasi yang sama persis dengan kemarin, susunan pemain yang sama persis, cuma satu yang dia lakukan perubahan, yaitu Militao dimainkan menggantikan Rudiger. Ya, gue nggak ngerti. Ya, lu sudah terbukti Rudiger bermain luar biasa, tapi malah ganti dengan Militao lagi, dan terbukti Militao bapuknya minta ampun. City tidak mengubah sama sekali susunan pemain. 3-2-4-1 sama dengan leg pertama. Haaland, Gundogan, Bernardo Silva, De Bruyne, Grealish, Stones, Akanji, Rodri, Walker, Diaz sama persis. Nah, dari detik awal, ya kita nggak usah bicara ini deh, kita fair-fairan aja. Gue fans Madrid, kalian bisa lihat. Tapi dari detik awal di babak pertama, Madrid pegang bola 3 detik aja nggak bisa. Benar-benar ditekan, benar-benar dipres habis-habisan oleh City, diobok-obok kasar, diinjak-injak harga dirinya, nggak bisa ngapa-ngapain, ditekan terus. Ada 2 peluang dari Haaland yang harusnya bisa jadi gol, tapi ada seorang Courtois di sana, ada tendangan-tendangan melebar sampai akhirnya dapat gol, sangat amat layak gol. Ya, gini ya, gue mencoba memposisikan diri sebagai Ancelotti. Apa yang lo harus lakukan ketika lo main away ke, lu udah tahu nih lu nggak bakal pegang bola? Apa yang lo harus lakukan? Lu cadangin Rodrigo lah, lu main dengan Valverde di sayap kanan, minimal di lini tengah itu banyak pemain, biarinnya Vinicius sama Benzema di depan. Yang lo lakukan apa? Rodrigo lu mainin lagi, dan kelihatan nggak bisa pegang bola sama sekali. Rodrigo pun no impact, benar-benar no impact. Lini tengah kalah. Ya, bagaimana Rodri, Gundogan, De Bruyne begitu nyaman di lini tengah. Modric, Kroos, Valverde lah, aduh ini parah banget mainnya. Dan kelihatan 2 gol itu memanfaatkan apa? Space antara sayap dengan lini tengah. Ini diantara, ya kalau kita lihat diantara wing dengan striker itu ada space. Nah, itu 2 kali dimanfaatkan oleh Manchester City. Sering sekali lewat situ serangannya. Bernardo Silva luar biasa, Kevin De Bruyne luar biasa, Gundogan luar biasa memanfaatkan space itu. Dan terlihat Madrid gak bisa compete dengan Manchester City. Jadi kelihatan satu arah, bener-bener jelek banget lah, parah banget babak pertama. Babak kedua sebenarnya Madrid coba untuk keluar, ya ketinggalan 2-0, itu pun Courtois sudah menyelamatkan banyak, mencoba untuk keluar, tapi ya gitu-gitu aja, nggak ada kreativitas, nggak ada progresif. Mereka hanya dapat 1 peluang di babak pertama kena mistar, itu satu-satunya shots dari Toni Kroos. Di babak kedua pun ya lebih agresif, tapi nggak dapat peluang yang berbahaya juga, kecuali Alaba mungkin yang tendangannya lewat free kick mampu di save oleh Ederson. Udah, habis itu mereka coba untuk menekan, malah kebobolan lagi di menit 60-an dari Akanji. 3-0 selesai, benar-benar selesai. Dan kelihatan pergantian Ancelotti juga nggak make sense. Lu ganti Modric, Kroos, masukin siapa? Asensio sama siapa itu, Rudiger, nggak ada efek sama sekali. Lu coba untuk main dengan 4 penyerang, nggak ada gunanya sama sekali. Lu malah kebobolan lagi. Akhirnya lu panik, lu ganti lagi Rodrigo dengan Ceballos, main dengan 4-3-3 lagi. Gue nggak ngerti bener-bener apa tujuan dari Ancelotti di pertandingan kali ini. Bener-bener 0.0 apa yang dilakukan Ancelotti. Dan ini seperti yang gue bilang ya, di pertengahan musim kemarin gue bilang Ancelotti ini out. Bahkan di musim lalu kalian boleh cek ya videonya, itu pada saat Madrid masih di pertengahan musim, gue bilang pada saat Madrid mau juara La Liga, Champions League musim itu, bagi gue Ancelotti out. Dan terbukti
Di pertandingan kali ini Ancelotti nggak bisa ngapa-ngapain. Keputusan-keputusan yang diambil semuanya salah. Dan kelihatan levelnya permainan dari City itu luar biasa. Ya walaupun Haaland nggak cetak gol, tapi pemain lain bisa cetak gol. Bernardo Silva bisa cetak 2 gol. Akanji bisa cetak gol. Bukan cetak gol sih, bukan Akanji ya. Bunuh dirinya Militao. Alvarez pemain pengganti pun bisa cetak gol. Dan kelihatan Madrid nggak bisa ngapa-ngapain bener-bener. Ini yang menyedihkan kalau gue bilang. Ini yang sangat amat menyedihkan. Ya minimal lo ada perlawanan, ini nggak ada perlawanan sama sekali. Bener-bener. Dan sorry to say, kalau kita berbicara musim ini, musim yang berhasil atau gagal, gue bisa bilang ini musim yang gagal total untuk Ancelotti. Ya dia juara Copa del Rey, cuman Copa del Rey. La Liga lu lepas, selisih berapa poin dengan Barcelona? 14 poin. Champions League, lihat gimana di kandang City, nggak bisa ngapa-ngapain. Bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Gue nggak ada yang bisa dibahas karena begitu jomplang permainannya. Begitu jomplang, saking jomplangnya itu sampai wah, Benzema, Lavini nggak kelihatan sama sekali. Mau gimana? Ya kan, pemain-pemain senior, pemain-pemain bintang Madrid yang diharapkan itu nggak bisa perform di pertandingan kali ini. Sebenarnya udah kelihatan di leg pertama. Benzema, Modric itu nggak kelihatan sama sekali loh. Dan di leg kedua lebih parah lagi. Vini, Benzema, Modric, Kroos, Valverde lah, Camavinga yang sering main bagus nggak kelihatan sama sekali. Bapuk banget mainnya. Ini masalah apa gue juga gak ngerti. Mental, gak usah kita ngomong mental, karena di pertandingan kali ini gak ada mental-mentalnya Madrid, gak ada mental juaranya sama sekali. Dan ini jelas menjadi PR bagi manajemen. Ya, kalau gue bilang Ancelotti ini udah buang aja lah. Kalau perlu sebelum musim berakhir udah buang. Karena ini sudah membuktikan kembali lagi bahwa lu gak bisa compete. Ya, musim depan jangan harap lu bisa compete dengan Ancelotti. Oke, ini pelatih yang bagus, ya gue sepakat, tapi udah enough gitu. Ya permainannya terlalu terbaca, begitu mudah dia mengambil keputusan yang salah. Dia laga-laga besar, dia sudah tahu Rudiger ini berhasil bermain di leg kedua pertama. Apa yang dilakukan dia ubah, dia ganti dengan Militao hanya untuk anak kesayangannya. Dan terbukti gagal total ini pemain. Ya jadi selama tuh Manchester City menjalani pertandingan yang luar biasa, sangat amat layak menang, bahkan bisa lebih. Ada peluang babak kedua juga dari Haaland kan. Haaland dapat 3 peluang besar, 3-3-nya mampu di save oleh Courtois. Ya, tapi secara overall sangat layak menang. Mereka tidak ada celah di pertandingan kali ini. Begitu sulit sekali untuk ditembus oleh pertahanannya oleh Madrid, sehingga mereka sangat layak menang. Dan mereka akan ketemu dengan Inter Milan di final. Ya kalau gue lihat dengan permainan secanggih itu, ya, Manchester City akan menjadi juara. Dan tinggal FA, kalau FA Cup mereka juara juga menghadapi Manchester United di final, ya mereka bisa meraih treble, sejarah untuk klub. Ya pertama sejarah untuk juara Liga Champions pertama, dan juga yang kedua treble. Ya ini berkat siapa ya? Berkat Pep juga. Ya bagaimana peran ini pelatih sangat luar biasa. Bagaimana dia membawa filosofi yang baru ke Manchester City berapa tahun yang lalu, dan dia bisa beradaptasi dengan cukup cepat 1 musim saja. Habis itu dia bisa menjadi juara, dan akhirnya di musim ke-7 atau 8-nya dia bisa membawa trofi Champions League, bahkan treble untuk Manchester City. Jadi selamat untuk Manchester City, kalian sangat layak menang dan menunjukkan permainan yang luar biasa, perbedaan kelas. Dan ya agak anti klimaks sih, gue mengharapkan pertandingan yang lebih seru. Ternyata Madrid nggak berdaya sama sekali di hadapan Manchester City. Segitu dulu, kita akan kembali lagi di pertandingan selanjutnya. Salam sepak bola.